Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video Bu Guru kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Jadi nanti tujuannya anak-anak ini dapat mengetahui bagaimana makanan diproses dalam tubuh kita. Pada video Bu Guru sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan dan organ sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Bu Guru jelaskan kembali sedikit tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama kali makanan dikunyah di mulut, kemudian masuk melalui kerongkongan menuju rumen. Dari rumen makanan menuju ke retikulum. Nah, dari retikulum ini makanan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah makanan dikunyah kedua kali, makanan masuk ke omasum. Dari omasum, makanan masuk ke abomasum. Nah, dari abomasum, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya dan kemudian dibuang melalui anus. Nah, apabila anak-anak ingin mempelajari materi tersebut kembali, Bu Guru sertakan link video tersebut dalam deskripsi video kali ini. Selanjutnya, sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan makanan adalah proses menerima makanan lalu memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk dihasilkan energi. Selanjutnya, membuang makanan yang tidak terserap tubuh. Sistem pencernaan berfungsi untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita melalui serangkaian proses pencernaan. Proses pencernaan makanan adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus sehingga mudah diserap tubuh. Jadi, misalnya kita makan apel kita gigit, kita kunyah, setelah menjadi lebih lembut, baru kita telan ke dalam lambung untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pencernaan manusia itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa itu pencernaan mekanik? Proses yang terjadi pada organ rongga mulut dan lambung. Sementara pencernaan kimiawi terjadi pada organ rongga mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Mulut sebagai tempat makanan dihancurkan. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Ini kerongkongan adalah saluran penghubung mulut dan lambung. Jadi makanan dari mulut melalui kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, yang ketiga adalah lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Jadi di dalam lambung terdapat beberapa enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus ini yang ditunjukkan dengan warna salem. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Jadi setelah dari lambung makanan masuk ke usus halus. Di usus halus ini sari-sari makanan kita diserap. Kemudian dari usus halus menuju usus besar. Usus besar ini yang ditunjukkan dengan warna hijau adalah tempat penyerapan air, sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Kemudian yang keenam adalah anus.
sebagai saluran pembuangan sisa pencernaan. Selanjutnya, proses pencernaan makanan manusia. Pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ketiga, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan yang keenam, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Proses pencernaan makanan manusia. Di sini ada diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus. Dari dalam mulut terjadi proses penghancuran makanan yang dilakukan oleh gigi dan lidah. Kemudian setelah makanan hancur, makanan didorong menuju ke lambung melalui kerongkongan. Kemudian, makanan akan dicerna dalam lambung dengan menggunakan enzim HCl untuk membunuh bibit kuman penyakit yang ikut bersama makanan yang dikonsumsi. Jadi, kadang kita tidak sengaja makan, tapi makanannya mengandung kuman. Itu akan dibunuh. Bibit kumannya itu dibunuh di lambung. Kemudian, makanan akan dicerna oleh enzim dalam usus halus dan nutrisinya diserap ke dalam tubuh. Selanjutnya, makanan akan diteruskan menuju usus besar. Dalam usus besar tidak terjadi pencernaan mekanik maupun kimiawi, namun terjadi penyerapan air dan pembentukan massa feses dan pembentukan lendir untuk melumasi mukosa. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini adalah perbandingan pencernaan sapi dan manusia. Aspek yang pertama adalah organ. Memiliki persamaan antara pencernaan sapi dan manusia, yaitu memiliki gigi dan taring, memiliki lambung, menghasilkan air liur. Perbedaannya, manusia memiliki gigi taring yang kuat dan tajam, tetapi sapi memiliki gigi yang tumpul. Kemudian lambung sapi adalah rumen kompleks, tetapi lambung manusia adalah organ yang sederhana. Sapi menghasilkan air liur lebih banyak daripada manusia. Kemudian aspek yang kedua, proses pengunyahan makanan. Persamaannya, makanan dikunyah untuk dihaluskan dengan gigi dan geraham. Perbedaannya, sapi mengunyah makanan sebanyak 2 kali, sedangkan pada manusia makanan dikunyah dan ditelan ke dalam lambung. Nah, kalau dari sapi, dari lambung yang kedua yaitu retikulum kembali lagi ke mulut. Pada manusia setelah makanan di lambung itu tidak kembali lagi ke mulut, tapi langsung ke usus halus. Kemudian aspek yang ketiga adalah proses penyerapan sari-sari makanan. Persamaannya, proses penyerapan sari-sari makanan menggunakan enzim. Ya, sama-sama menggunakan enzim. Perbedaannya, sistem pencernaan manusia memiliki enzim untuk mencerna protein, tetapi tidak pada sistem sapi. Sapi yang hanya bisa mencerna karbohidrat seperti selulosa pada rumput. Kemudian aspek yang keempat, proses pengeluaran. Dikeluarkan melalui anus. Feses manusia adalah berwarna kuning, tetapi hitam kehijauan pada sapi. Pada sapi, fesesnya belum mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri E. coli.
di usus seperti pada sistem pencernaan manusia. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Jadi organ pencernaan manusia itu ada 6 ya. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, jika anak-anak ingin mendownload materi kali ini, bisa di-download di link yang Bu Guru sertakan di deskripsi. Sampai jumpa di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.